Hai, nama saya Dindu Fujiazari dari kelas 12 IPA. Video kali ini saya buat bertujuan untuk memenuhi tugas dari guru bidang studi sejarah Indonesia. Hari ini, kita akan membahas bersama-sama tentang sistem dan struktur politik ekonomi Indonesia masa Orde Baru tahun 1966 hingga 1998. Oke, mari kita mulai saja. Pertama-tama kita akan membahas tentang aksi-aksi Tritura. Apa itu Tritura? Tritura sendiri adalah kependekan dari Tri Tuntutan Rakyat. Biasanya juga dikenal dengan Tri Tuntutan Hati Nurani Rakyat. Masa transisi dari Orde Lama ke Orde Baru membuat situasi politik, keamanan, dan ekonomi Indonesia menjadi kacau. Dari sini, aksi tuntutan pelaku G30 SPKI semakin meningkat. Gerakan tersebut dipelopori oleh Kesatuan Aksi Pemuda, mahasiswa, dan juga pelajar. Nah, muncul juga KABI, Kasi, Kawi, yang mana mereka bersatu menamakan dirinya Front Pancasila. Pada tanggal 12 Januari 1966, dipelopori oleh KAMI dan KAPPI. Mereka mendatangi DPR GR mengajukan Tritura atau 3 tuntutan rakyat, yaitu yang pertama, pembubaran PKI. Yang kedua, pembersihan kabinet dari unsur G30 SPKI. Dan yang ketiga, penuntutan harga. Sayangnya, tuntutan-tuntutan tersebut atau 3 tuntutan tersebut tidak terpenuhi. Untuk memenangkan hati rakyat, Soekarno mengubah kabinet Dwi Kora menjadi kabinet 100 menteri. Tetapi rakyat tetap tidak puas karena masih ada tokoh PKI di dalamnya. Saat pelantikan kabinet, mahasiswa dan pelajar banyak turun ke jalan. Tetapi aksi tersebut dihadang oleh Cakra Birawa, yang akhirnya terjadi bentrok dan menewaskan salah satu mahasiswa Universitas Indonesia, yaitu Arif Rachman Hakim. Sebagai dampak dari aksi ini, Presiden Soekarno kemudian membubarkan KAMI. Akan tetapi, aksi tersebut dibalas oleh mahasiswa Bandung yang mengajak rakyat untuk tetap berjuang. Perjuangan KAMI digantikan oleh KAPI dan mahasiswa pun membentuk resimen Arif Rachman Hakim. Protes pembubaran KAMI dilakukan oleh Front Pancasila, yang akhirnya mereka menyerbu dan membakar kantor berita RRC atau RRC Xinhua, yang mana aksi ini membuat Soekarno marah besar. Kemudian topik kedua yang akan kita bahas yaitu mengenai surat perintah 11 Maret atau Super Semar. Super Semar. Mengatasi krisis politik, tanggal 11 Maret tahun 1966, Soekarno mengadakan sidang, tetapi sidang ini diboikot karena mereka menginginkan Soekarno untuk membubarkan PKI. Belum lama berpidato, Soekarno diberitahu oleh Brigjen Sabur bahwa di luar istana ada pasukan tanpa pengenal dan seragamnya. Dan meskipun dijamin keamanannya, tetapi Presiden Soekarno pada masa itu tetap cemas. Yang akhirnya beliau memutuskan untuk ke Bogor. Subandrio, Chairul Saleh, dan Laimena juga mendampingi Presiden Soekarno pergi ke Bogor. 3 orang TNI Angkatan Darat, yaitu Basuki Rachmat, Muhammad Yusuf, dan Amir Mahmud, sepakat untuk menyusul ke Bogor. Sebelum berangkat, mereka meminta izin kepada atasannya yaitu Soeharto, yang mana pada saat itu sedang sakit. Dan Soeharto berpesan, "Saya tetap pada kesanggupan saya untuk disampaikan ke Soekarno." Latar belakang ucapan tersebut antara Soekarno dan Soeharto terjadi perbedaan pendapat. Nah, mengapa terjadi perbedaan pendapat? Ini karena menurut Soeharto, pergolakan rakyat tidak akan pernah reda sebelum PKI dibubarkan. Tetapi Soekarno berpendapat, ia tidak mungkin membubarkan PKI karena bertentangan dengan doktrin Nasakom. Di Istana Bogor, ketiga perwira mengadakan pembicaraan dengan Presiden didampingi Subandrio, Laimena, dan Chairul Saleh. Akhirnya ketiga perwira dan juga Sabur diperintahkan untuk membuat konsep surat perintah kepada Soeharto untuk memulihkan keadaan dan kewibawaan pemerintah. Setelah dibahas, akhirnya Soekarno menandatangani surat perintah yang kemudian dikenal dengan Super Semar. Nah, Super Semar berisi tentang pemberian mandat kepada Soeharto untuk memulihkan keadaan. Dalam menjalankan tugas, penerima mandat harus melaporkan segala sesuatu kepada Presiden yaitu Soekarno. Tindakan pertama Soeharto adalah membubarkan dan melarang PKI beserta organisasi yang seasas dengannya. Dengan pembubaran tersebut,
mendapat dukungan dari rakyat, Soeharto juga menghimbau pelajar dan mahasiswa agar kembali ke sekolah. Tindakan Soeharto lainnya adalah menahan 15 orang menteri yang diduga terlibat dengan PKI. Nah, untuk kelancaran tugasnya, Soeharto didampingi oleh Sri Sultan HB9, Adam Malik, Ruslan Abdul Ghani, Idham Khalid, dan Leimina. Finally, kita semua sampai kepada titik di mana kita akan membahas latar belakang terjadinya Super Semar. Latar belakang terjadinya Super Semar yaitu yang pertama, situasi negara sedang dalam keadaan kacau dan juga genting. Yang kedua, untuk mengatasi situasi yang tak menentu akibat pemberontakan G30 SPKI. Yang ketiga, menyelamatkan NKRI. Dan yang keempat, untuk memulihkan keadaan dan wibawa pemerintah. Hal terakhir yang akan kita bahas hari ini yaitu dualisme kepemimpinan nasional. Memasuki tahun 1966, terdapat gejala dualisme kepemimpinan. Di satu pihak, Soekarno masih menjabat sebagai presiden, tetapi pamornya merosot. Sementara itu, Soeharto namanya semakin populer setelah mendapat mandat Super Semar dan berhasil membubarkan PKI. Dalam pemerintahan yang dipimpin Soeharto diberi mandat oleh MPRS untuk membentuk kabinet yang diberi nama Ampera. Nah, meskipun Soekarno masih memimpin kabinet, tetapi pelaksanaan pimpinan dan tugas harian dipegang oleh Soeharto. Soekarno sebagai pemimpin pemerintahan, tetapi Soeharto pelaksana pemerintahan. Hal ini merupakan hal yang membahayakan persatuan dan kesatuan bangsa karena memengaruhi pada munculnya pendukung Soekarno dan Soeharto. Dalam sidang MPRS, Super Semar dijadikan sebagai TAP MPRS. Ini berarti kedudukan Super Semar secara hukum tidak bisa dicabut sewaktu-waktu oleh Presiden Soekarno, bahkan sebaliknya. Di mata hukum, Soeharto kedudukannya sama dengan Soekarno. Dan bahkan dalam sidang MPRS ini, majelis juga membatasi hak prerogatif Soekarno sebagai presiden. Nah, tanggal 22 Juni tahun 1966, Soekarno menyampaikan pidato Nawaskara yang isinya hanya sedikit menyinggung peristiwa G30 SPKI. Pada tanggal 10 Januari 1967, Presiden menyampaikan surat kepada MPRS yang berisi pelengkap Nawaskara yang mana ia menolak untuk seorang diri mempertanggungjawabkan terjadinya peristiwa G30 SPKI, kemerosotan ekonomi dan juga akhlak. Sementara itu, kabinet baru yaitu Ampera mempunyai tugas pokok untuk menciptakan stabilitas politik dan ekonomi. Program kabinet Ampera yaitu memperbaiki kehidupan masyarakat terutama sandang dan pangan dan melaksanakan pemilu. Sehubungan dengan situasi yang bertambah gawat, DPR-GR mengajukan resolusi kepada MPRS untuk dilaksanakan sidang istimewa. Hal ini pun menjadi pemicu, sehingga ABRI mendekati Soekarno agar Soekarno menyerahkan kekuasaan kepada Soeharto sebelum sidang umum MPRS. Hal ini bertujuan untuk mencegah perpecahan di kalangan rakyat, menyelamatkan lembaga kepresidenan dan pribadi Soekarno. Sahabat Presiden Soekarno kala itu, yaitu Mr. Hardy, menemui Soekarno dan meminta Soekarno untuk mengakhiri dualisme kepemimpinan. Soekarno menyetujui usulan tersebut, dan disusunlah surat penugasan mengenai kepemimpinan pemerintahan sehari-hari kepada pemegang Super Semar. Soekarno pun kala itu menulis nota pribadi kepada Soeharto, dan Hardy atau Mr. Hardy memberikan nota tersebut kepada Soeharto. Pada tanggal 8 Februari tahun 1967, Soeharto membahas surat presiden bersama Panglima Angkatan. Para Panglima berkesimpulan bahwa surat tersebut tidak dapat diterima karena bentuk surat penugasan tersebut tidak membantu menyelesaikan konflik. Kesimpulan tersebut disampaikan Soeharto ke Soekarno. Soeharto kemudian mengajukan draft berisi pernyataan bahwa Presiden Soekarno berhalangan hadir atau menyerahkan kekuasaan kepada pengemban Super Semar. Dan tentu saja awalnya Soekarno tidak berkenan mengenai usulan tersebut, tetapi akhirnya hatinya Soekarno melunak dan akhirnya ia memerintahkan Soeharto beserta keempat panglima untuk berkumpul di Bogor pada hari Minggu 19 Februari tahun 1967. Selanjutnya, Presiden menyetujui draft tersebut yang dibuat pada tanggal 20 Februari dan draft tersebut ditandatangani oleh Presiden.
Soekarno meminta tanggal 22 Februari tahun 1967 hari Rabu tepat pukul 19.30 ia akan mengundurkan dirinya sendiri. Nah, tanggal 12 Maret tahun 1967 Soeharto dilantik menjadi pejabat presiden dan setahun kemudian tanggal 27 Maret tahun 1968 Soeharto dilantik menjadi presiden dalam sidang umum kelima MPRS. Dan finally, pengukuhan tersebut menandakan berakhirnya dualisme kepemimpinan nasional dan dimulainya pemerintahan Orde Baru.